Jerman, negara yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi militer, telah melahirkan berbagai macam kendaraan tempur, termasuk tank. Di antara sekian banyaknya tank yang pernah dibuat, ada beberapa yang sangat unik dan jarang diketahui. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dunia tank-tank Jerman yang tak biasa, dari masa Perang Dunia hingga era modern. 1. Kugelpanzer. Kugelpanzer atau tank bola adalah sebuah kendaraan lapis baja unik yang dibuat oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Kendaraan ini berbentuk bola dengan satu tempat duduk untuk pengendara. Sejarah Kugelpanzer masih menjadi misteri karena sedikitnya catatan yang ada. Hanya satu unit Kugelpanzer yang diketahui masih ada, dan saat ini dipajang di Museum Tank Kubinka di Moskow. Kendaraan ini memiliki desain yang sangat tidak biasa dan fungsinya masih menjadi perdebatan para ahli. Beberapa teori menyebutkan Kugelpanzer digunakan untuk pengintaian atau sebagai kendaraan pendukung infanteri. Meskipun desainnya unik, Kugelpanzer tidak pernah diproduksi secara massal dan perannya dalam perang masih belum jelas. 2. Hochhammer. Tank Hochhammer adalah desain tank satu orang Jerman dari tahun 1937. Kendaraan ini memiliki profil yang sangat rendah dengan pisau bulldozer di bagian depan. Tank ini dipersenjatai dengan satu senapan mesin. Kendaraan ini tidak pernah dibangun, tetapi merupakan contoh menarik dari desain tank satu orang. 3. Orion Wagen. Hasil demonstrasi Orion dipublikasikan dalam Mainzer Protocol atau catatan evaluasi Mainz performa Orion Wagen. Pada evaluasi tersebut tidak terlalu mengagumkan. Sistem lintasan terus-menerus tergelincir dan akhirnya putus. Setelah perbaikan dan pengencangan sambungan lintasan, kinerjanya baik-baik saja. Melewati kawat berduri dan melewati rintangan yang disediakan di lintasan dengan mudah. Performanya tidak terlalu baik saat melewati parit, sering terjebak. Kecepatan dan kinerja tarikannya terhambat oleh mesin 45 tenaga kuda yang relatif lemah. 4. Marienwagen. Sebelum Perang Dunia I, Jerman mulai mengembangkan truk lintas negara untuk keperluan militer. Salah satu desain yang menonjol adalah Marienwagen, yang kemudian dimodifikasi menjadi prototipe tank pertama Jerman. Meski begitu, desain ini dianggap gagal karena berbagai kekurangan, seperti tenaga yang kurang dan pusat gravitasi yang tinggi. Kegagalan Marienwagen ini membuat pengembangan tank Jerman terhambat dan baru benar-benar berkembang pada Perang Dunia II. 5. Trefaswagen. Setelah Angkatan Darat Inggris memperkenalkan tank Mark I di medan perang untuk pertama kalinya pada bulan September 1916, Kementerian Perang Jerman menanggapi dengan memerintahkan beberapa perusahaan Jerman untuk merancang dan memproduksi prototipe untuk mesin perang yang serupa. Salah satu perusahaan yang didekati adalah Hansa Lloyd yang berpusat di kota Bremen, yang menghasilkan desain yang berfungsi. 10 prototipe direncanakan akan dibuat. Para insinyur Hansa Lloyd yang tidak memiliki pengalaman dalam merancang kendaraan bersenjata atau lapis baja, menghasilkan desain roda besar yang mereka sebut Trefaswagen. Satu prototipe selesai pada tanggal 1 Februari 1917. 6. A7-Vis. Tank pertama yang digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia I. Diperkenalkan pada tahun 1918, tank ini menjadi respons terhadap penggunaan tank oleh sekutu. A7V memiliki desain yang kokoh dengan persenjataan yang cukup untuk standar pada masanya, termasuk beberapa senapan mesin dan meriam kecil. Meskipun jumlahnya terbatas dan hanya digunakan dalam beberapa pertempuran, A7V memiliki peran penting dalam sejarah pengembangan tank. Sayangnya, desainnya yang berat dan lamban membuatnya kurang efektif dalam pertempuran yang dinamis. Meskipun demikian, A7V tetap menjadi ikonik sebagai salah satu tank pertama yang digunakan dalam perang modern. 7. K-Wagen. Sebuah proyek ambisius dari Jerman pada Perang Dunia Pertama untuk menciptakan tank super berat yang mampu menembus pertahanan musuh yang kuat. Disebut juga sebagai Großkampfwagen, tank ini dirancang dengan dimensi yang sangat besar dan dilengkapi dengan persenjataan yang dahsyat. Namun, karena kompleksitas desain dan berakhirnya perang, hanya 2 prototipe K-Wagen yang selesai dibangun.
Meskipun tidak pernah mencapai medan perang, Kewagen tetap menjadi salah satu contoh paling ekstrem dari pengembangan tank pada masa itu, menunjukkan ambisi Jerman untuk mendominasi medan perang dengan teknologi militer yang canggih. Kewagen juga menjadi bukti bahwa pada masa itu, para insinyur sudah mulai bereksperimen dengan konsep tank super berat, yang kemudian menjadi tren dalam pengembangan tank pada Perang Dunia Kedua. 8. Karl Gerät, sebuah mortir serbu Schwekerak yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Senjata raksasa ini dirancang untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat. Dengan kaliber yang sangat besar, mencapai 60 cm, Karl Gerät mampu menembakkan proyektil seberat lebih dari 2 ton dengan jarak tembak yang cukup jauh. Meskipun memiliki kekuatan yang dahsyat, Karl Gerät memiliki beberapa kelemahan seperti ukurannya yang sangat besar dan lambat, serta jumlah produksi yang terbatas. Kendaraan ini hanya digunakan dalam beberapa pertempuran besar, seperti pengepungan Sevastopol dan pemberontakan Warsawa. Meskipun demikian, Karl Gerät tetap menjadi salah satu contoh paling ekstrem dari artileri berat yang digunakan dalam perang. 9. Schwerer Gustav, meriam rel raksasa buatan Jerman yang dikembangkan pada tahun 30-an oleh Krupp. Dirancang dengan kaliber 80 cm, meriam ini memiliki bobot yang sangat besar dan dirancang khusus untuk menghancurkan benteng-benteng kuat seperti garis Maginot Prancis. Schwerer Gustav mampu menembakkan peluru seberat 7 ton hingga jarak puluhan kilometer. Meskipun memiliki daya tembak yang luar biasa, meriam ini sangat lambat dan sulit dipindahkan karena ukurannya yang sangat besar. Selain itu, proses pengisian ulang amunisi juga memakan waktu yang lama. Schwerer Gustav digunakan dalam beberapa pertempuran selama Perang Dunia Kedua, namun penggunaannya terbatas karena kompleksitas dan biaya operasional yang sangat tinggi. Pada akhirnya, meriam ini dihancurkan oleh pasukan Jerman sendiri menjelang akhir perang untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Tank-tank Jerman ini memang menjadi bukti kecanggihan teknologi pada masanya. Nah, bagaimana ya perbandingannya dengan tank-tank buatan negara lain? Jangan lewatkan video-video kami selanjutnya untuk jawabannya. See you!